Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kali ini saya akan membagikan video tentang yaitu ziarah wali 5, antara lain Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, kemudian yaitu Sunan Nur Rahmat Sendang Dhuwur, kemudian Syekh Maulana Ishaq. Baik, untuk sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, langsung saja para pemirsa, yaitu yang pertama adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali, yaitu yang menyebarkan agama Islam di Jawa, yang sangat populer dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel nama lengkapnya adalah Raden, yaitu Muhammad Ali Rahmatullah, atau yang terkenal dengan Raden Rahmat. Makanya beliau membangun masjid yang pertama kali yaitu Jalan Kembang Kuning. Di situ ada Masjid Rahmat yang terkenal. Kemudian lahir di Campak atau Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi. Ayah beliau bernama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ibunya adalah Dyah Condrowulan, ya, atau yang disebut Nyi Ageng Manilo, ya. Jadi itu istri yang pertama adalah ibunya adalah Dyah Condrowulan, sedangkan istri pertama bernama Nyi Ageng Manilo, ya. Kemudian istri kedua adalah Dyah Karimah atau yang terkenal dengan Mbah Karimah, ya. Ibunya Ibu Dyah Condrowulan binti yaitu Arya Teja Al-Habsyi, Arya Tejo Al-Habsyi. Sunan Ampel merupakan keponakan Dyah Ndorowati, istri Kertabumi Raja Majapahit. Strategi dakwanya adalah antara lain yaitu moh nangoni limo, ya, mau main judi, mau maling mencuri, mau minum keras, mau madon zina, dan mau madat yaitu narkoba. Anaknya antara lain yaitu Sunan Bonang Bakti Ibrahim, Sunan Derajat Ainul Yakin, kemudian Siti Syarifah, kemudian Siti Askia. Sedangkan dari istri kedua yaitu Dewi Karimah, Mbak Karimah, dimakamkan di Kembang Kuning, yaitu binti Ki Bang Kuning. Jadi Jalan Kembang Kuning itu dari nama yaitu mertuanya Sunan Ampel, namanya Ki Bang Kuning, ya. Kemudian mempunyai anak menikah dengan Dewi Karimah, yaitu Dewi Murtosia, yang akhirnya menjadi istri dari Sunan Giri. Baik, selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Pengaruh dakwanya sampai ke Pulau Jawa, Madura, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Lombok. Ini Sunan Giri. Karomanya juga sangat banyak. Bapaknya Syekh Maulana Ishaq, ibunya adalah Dewi Sekardadu. Ibu angkatnya Nyi Gede Pinatih atau Nyi Ageng Pinatih. Lahir di Blambangan 1442 Masehi. Panggilan Sunan Giri adalah Raden Paku atau disebut Joko Samudro, ya, atau Ainul Yakin atau Prabu Sasmoto. Dakwanya melalui permainan anak-anak. Saat lahir pernah dibuang ke laut oleh para patih Menak Sembuyu, ya. Kemudian dibuang sampai ke Selat Bali, ditemu oleh awak kapal yaitu Sobir dan Sobar. Pemilik kapal tersebut bernama Nyi Ageng Pinatih, akhirnya diadopsi menjadi anak angkat. Kemudian Sunan Giri belajar ngaji di Sunan Ampel bersama Sunan Bonang, anaknya Sunan Ampel atau Magdum Ibrahim. Kemudian dakwanya juga kepada anak-anak, antara lain jamuran, kemudian jublek suweng, ya, itu antara lain Sunan Giri. Selanjutnya para pemirsa adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga anaknya Sunan Ampel, namanya adalah Raden Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel yang lahir 1471 Masehi. 1470 Masehi maksud saya. Sunan Derajat alhamdulillah sekarang dibangun dengan sangat bagus sekali, dengan kayu-kayu yang sangat indah, yang dahulu panas sekarang sudah teduh dan menyenangkan. Penyebarannya yaitu di daerah Paciran Lamongan ini. Dakwanya antara lain dengan gending-gending, melalui ritual adat yang tidak menyimpang dengan syariat Islam. Kemudian tembang-tembang. Istrinya yaitu bernama Dewi Sofia, yaitu dari Sunan Gunung Jati, ayahnya. Selanjutnya para pemirsa, Sunan yaitu Sendang Dhuwur atau Sunan Nur Rahmat. Sunan Nur Rahmat letaknya di Dhuwur, ya, Sendang Dhuwur namanya. Di situ ada Masjid Tiban. Maksud saya masjid ini bukan Tiban, masjid pindahan dari Mantingan, Jawa Tengah. Jadi ceritanya ada masjid dari kayu jati yang sangat bagus. Di situ yang punya adalah seorang wali perempuan. Kemudian mau dibeli oleh Sunan Nur Rahmat ini, tapi oleh wali perempuan ini tidak boleh. Akhirnya suruh bawa aja. Akhirnya dibawalah masjid ini dengan tangannya, dibawa kabur melalui udara dengan minta ilmu sama Sunan Kalijogo, yaitu diberi kayak kain kafan berupa garuda gitu. Jadi dibawa terbang sampai masjid ini pintu-pintunya kena angin yang sangat kencang, terjatuh sampai kececeran. Jadilah yaitu Masjid Paciran, kececeran, ya. Nah, di situ dibawa sampai dari Jawa Tengah ke Paciran Lamongan, yang bawa adalah Sunan Nur Rahmat ini berkat yaitu ilmunya Sunan Kalijogo. Sekarang masih ada yaitu kain kafannya ditaruh di atas atau wewengnya Masjid Sunan Nur Rahmat, ya. Setiap hari raya Idul Adha dikirap, jadi dibawa, dikirap, disaksikan oleh masyarakat di daerah setempat. Ini Sunan Nur Rahmat, letaknya habis WBL, yaitu Wisma Bahari Lamongan, ya, wisata Bahari Lamongan itu. Ini saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian langsung ke
Syekh Maulana Ishaq, yaitu bapaknya Sunan Giri, ya. Demikian para pemirsa, apa yang bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat masalah hafidhini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan di tombol notifikasinya agar bisa mengikuti yaitu video-video berikutnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe karena merupakan jariah mendapat pahala yang tidak ada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.